materi Pak karena ada rombongan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu pendidikan anti korupsi, ya. Jadi pendidikan anti korupsi, kita tahu bahwa akhir-akhir ini hampir setiap saat kita menyaksikan di televisi ya mengenai para pejabat yang ditangkap oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ya, makanya sedini mungkin ini pendidikan anti korupsi diberikan kepada anak-anakku semua supaya mengetahui akibat daripada yang namanya korupsi itu. Ya. Jadi korupsi itu merugikan negara dan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga. Karena kalau sudah ketahuan ya, oleh pihak yang berwajib, ya kepolisian hanya berlanjut ke KPK, ya atau langsung pihak KPK yang istilahnya melakukan OTT, ya maka jelas dia akan berurusan dengan proses hukum, ya. Nah, sehingga anak-anakku semua sebagai generasi penerus bangsa sedini mungkin diberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai anti korupsi, ya, atau tidak mendukung yang namanya perbuatan korupsi. Ya. Jadi dengan mempelajari atau membahas materi ini, maka anak-anakku semua diharapkan mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatannya. Ya, maksudnya dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi tujuan secara umum. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konsep korupsi, anti korupsi, gratifikasi, upaya dan upaya pencegahan. Nah itu pernah live meeting keluar. Ya, kita semua lihat ini, ya ini adalah proyek-proyek ya yang biasanya dan menjelaskan yang terkait dengan yang namanya korupsi. Ada dananya untuk membangun, tapi dipakai akhirnya banyak jalanan yang rusak, ya seperti ini jembatan yang rusak, sehingga membahayakan masyarakat, ya tidak bisa dibangun, diperbaiki, ya karena dananya ya menguap atau dengan kata lain dikorupsi oleh para penanggung jawabnya, ya sehingga ini kan merugikan negara, ya jadi ini merupakan suatu kenyataan, ya. Nah, sehingga ya banyak kita saksikan karena banyaknya uang negara yang dikorupsi sehingga seharusnya diberikan kepada masyarakat, ya untuk dipakai membangun masyarakat, membangun sarana dan prasarana, ya tapi karena dikorupsi sehingga
tidak bisa terlaksana, sehingga muncullah potret-potret kemiskinan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian korupsi, perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindak amoralis. Ya, artinya tidak bermoral. Ya, itu pengertian secara umum. Kemudian Ditambah. Astaga. dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Ya, apa dampaknya? Apa akibatnya? Ya, dengan adanya perilaku korupsi ini yang dilakukan oleh para pejabat, ya, atau kroni-kroninya. Ya, jadi korupsi itu bukan saja dilakukan oleh pejabat, tapi kroni-kroninya. Yang mana yang dimaksud dengan kroni-kroninya? Ya, ada dalam bentuk kerjasamanya. Misalnya untuk membangun sebuah proyek bangunan, jalanan kah, atau berupa gedung, atau sarana umum lainnya. Nah, jadi di situ untuk mendapatkan proyek itu, maka pimpinan dari proyek itu menyogok kepada para pejabat. Ya, itulah yang dimaksud dengan kroni-kroninya. Ya, jadi ada kerjasama. Jadi bukan saja pejabat. Nah, jadi pejabat yang bekerja sama dengan para kontraktor, sehingga itu juga melakukan korupsi. Ya, itu. Jadi ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya. Merugikan keuangan negara. Ya, jadi merugikan keuangan negara karena seharusnya uang negara itu dipakai untuk membangun, tapi tidak dipakai untuk membangun untuk kepentingan umum. Ya. Tapi dia pakai membangun, tapi yang dibangun adalah pribadinya atau kroni-kroninya. Nah, sehingga memang biasa dikatakan bahwa dikatakan bahwa korupsi itu termasuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Ya, jadi yang namanya korupsi itu bukan saja memperkaya diri, tapi termasuk dalam kategori memperkaya orang lain. Ya, memperkaya orang lain artinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan korupsi. Ya, seperti itu tadi, sogok menyogok. Nah, jadi merugikan keuangan negara. Nah, ini merupakan perbuatan melawan hukum. Ya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Ya, korporasi adalah suatu badan. Ya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Kemudian suap menyuap. Ya, jadi ini digambarkan. Ya, disuap. Ya, disuap itu dalam artian ya disogok. Jadi ada istilahnya suap. Ya, jadi kalau mau disuap digambarkan seperti ini. Ya, sebenarnya itu hanya kiasan. Ya, jadi menyuap itu artinya menyogok. Ya, itu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau ASN atau para pejabat karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi para pejabat itu dia dijanjikan sesuatu ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang, atau bahkan bisa berupa jabatan juga ya. Nah, jadi seperti itu ya, suap menyuap. Kemudian penyalahgunaan jabatan. Ya, jadi jabatannya disalahgunakan. Pejabat atau PNS, ASN yang sengaja menggelapkan atau merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan ya.
Jadi dia menyalahgunakan, ya. Ini bisa dilakukan oleh para pejabat, ya, baik pejabat karir maupun pejabat negara atau jabatan politik, ya. Misalnya di pejabat jabatan karir kalau dia PNS, ya. Kalau jabatan politik, ya seperti mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, para kepala daerah, ya kepala daerah provinsi, ya gubernur, wakil gubernur, kepala daerah kabupaten kota, bupati, wakil bupati, ya wali kota, wakil wali kota. Nah, itu adalah termasuk pejabat negara di tingkat daerah. Kemudian pemerasan, ya jadi diperas, ya yang mana itu dengan yang dimaksud dengan pemerasan, ya misalnya, ini biasa, tapi sekarang dengan maraknya yang namanya HP yang di dalamnya sudah ada kamera foto, yang di dalamnya sudah ada kamera video, maka para aparat kepolisian ya sudah takut disogok di jalanan. Kalau dulu ya marak itu yang namanya sogok-sogok, atau itulah yang dimaksud dengan pemerasan. Ya, jadi antara sogokan dan pemerasan itu biasa berbarengan. Yang misalnya pengendara motor dia tidak lengkap surat-suratnya, ya maka dia sogok kepada polisi, ya dia berikan sejumlah uang. Kemudian polisi itulah dalam tindakannya itu menerima sogokan atau dia meminta dari pengendara yang tidak lengkap, maka itulah masuk dalam kategori pemerasan. Jadi yang melanggar lalu lintas ya diperas, itu namanya diperas. Ya, PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri, ya. Jadi biasa seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang dengan perkembangan teknologi, ya maka kita tidak dapatkan lagi seperti itu. Dulu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu itu masih marah yang namanya di jalanan itu pungli-pungli. Ya, ini yang dilakukan oleh oknum polisi. Ya, jadi saya mengatakan oknum. Jadi bukan polisi. Kalau polisi itu kan jabatan. Ya, kalau oknum berarti orangnya, orang yang menjadi polisi yang menyalahgunakan jabatannya. Ya, sudah disinggung tadi mengenai penyalahgunaan jabatan. Nah, kemudian dengan menyalahgunakan jabatan ini, ya jelas itu juga akan merugikan negara, merugikan masyarakat. Ya, jadi oknumnya yang melakukan. Ya, tapi itu hanya segelintir. Ya, hanya segelintir. Ya, hanya segelintir atau hanya sedikit saja. Masih lebih banyak polisi itu ya melakukan tugasnya dengan baik, membantu kita, membantu masyarakat, ya, melindungi masyarakat. Kemudian kecurangan, ya, misalnya ada suatu proyek, kontraktornya atau pemborongnya, ya, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Ya, misalnya coba dalam gambar ini ya jalanan yang sudah rusak. Ya, kenapa? Ya karena pengerjaannya yang tidak dengan baik. Tidak ditimbun dengan baik seadanya sehingga kualitasnya kurang bagus. Ya, sering ada bangunan-bangunan yang baru saja selesai dibangun, sudah rubuh. Ya, biasa ada bangunan gedung, ya rubuh atau jalanan, ya longsor dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu.
Jadi ada kecurangan. Ya, seharusnya campurannya yang bagus, ya, tapi campurannya ya mungkin istilahnya campuran satu-satu. Bagaimana yang namanya itu campuran satu-satu? Ya, yang seharusnya campuran satu-satu itu bagus, ya, tapi ternyata campurannya satu-satu, satu sak semen, satu truk pasir. Ya, bagaimana bisa kuat? Ya. Kalau satu sak semen, satu gerobak atau satu lori-lori pasir, ya pasti kuat. Nah, itu bentuk kecurangan. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi ada benturan, ya. Pegawai negeri atau para pejabat atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagiannya, ya. Kemudian ada yang namanya gratifikasi. Sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Itu namanya gratifikasi. Nah, makanya sekarang pihak KPK menggalakkan yang namanya bagaimana memonitor yang namanya gratifikasi itu. Ya, nah, jadi menerima gratifikasi, ya. Jadi hati-hati menyebutnya karena bisa menjadi gravitasi, itu beda. Ya. Gratifikasi. Nah, jadi pemberian, ya, misalnya supaya dia lulus atau sebagai ucapan terima kasih, maka dia berikan sebuah pemberian. Bahkan menurut KPK pada saat misalnya ada pesta perkawinan anak pejabat, ya, kemudian kan orang membawa sumbangan atau kado, bahkan KPK menyebutnya itu sebagai gratifikasi. Makanya biasanya orang yang menerima seperti itu supaya jangan dia dikategorikan sebagai orang yang menerima gratifikasi, ya maka dia laporkan ke KPK dan menyerahkan itu ke KPK. Misalnya dia mendapat mendapat pemberian atau kado, ya, berupa barang-barang yang mahal, ya, misalnya berupa mobil yang dibawa, pasti bukan mobilnya tapi kuncinya. Nah, ini bisa berupa gratifikasi kalau antara pejabat itu ada hubungan, ya, berarti di situ ada hubungan untung atau rugi, ya. Nah, masih ada penjelasannya nanti mengenai gratifikasi, ya. Jadi gratifikasi bisa berupa uang, barang, atau rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, ya misalnya para pejabat, dia diberikan tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, ya dia disewakan hotel, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kemudian nilai-nilai anti korupsi, ya, maksudnya nilai-nilai di dalam anti korupsi atau tidak mendukung yang namanya korupsi atau membenci yang namanya korupsi. Di dalamnya harus ada kejujuran, ya, kepedulian, ya, jadi kejujuran, kepedulian. Mana itu yang kepedulian? Ya, jadi kalau melihat ada yang ini, ada yang melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada korupsi, ya maka diluruskan, itu namanya adanya kepedulian. Kemandirian, ya mandiri, ya jangan selalu tergantung kepada orang sehingga bisa menyalahgunakan jabatannya atau wewenangnya. Kemudian disiplin, ya, jadi harus berdisiplin. Kemudian tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan.
Jadi inilah di dalam nilai-nilai anti korupsi ya. Jadi kita harus jujur, peduli untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umum. Ya, kita harus mandiri, jangan selalu berharap kepada orang lain. Kita harus berdisiplin, kita harus bertanggung jawab, kita harus bekerja keras. Jangan hanya berharap kepada orang, ya. Kemudian kesederhanaan. Ya, kenapa perlu kesederhanaan? Karena orang yang berlebih-lebihan, boros atau selalu yang mau yang mewah-mewah, padahal dia tidak mampu, ya maka kalau dia punya jabatan, bisa saja jabatannya dipakai untuk memperkaya diri atau untuk mendapatkan fasilitas yang tidak sederhana atau termasuk barang mewah. Kemudian harus berani. Ya, berani apa? Ya, berani untuk misalnya ya seperti tadi yang namanya gratifikasi, ya kalau menerima pemberian yang besar begitu dia enggak mau terima, dia berani mengembalikan atau berani melapor ke KPK. Kemudian berkeadilan, ya sehingga 9 ini ya disingkat dengan Jupe Mande Tengker Sebedil, ya jujur, ya kepedulian, P kemudian kemandirian, ya man kemudian disiplin, ta tanggung jawab, kerja keras, kemudian kesederhanaan, kemudian keberanian, bedil, adil, ya. Nah, itu supaya mudah diingat. Kemudian ini suatu ilustrasi, ya suatu ilustrasi yang meneropong ya mana koruptornya, cara memberantas korupsi bagaimana, ya harus ada edukasi, ya. Nah, edukasi ya artinya pembelajaran, termasuk sekarang di masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA sederajat, diberikan materi mengenai pendidikan anti korupsi, itu namanya edukasi. Ya, diberikan pembelajaran. Jadi bukan saja kepada pejabat, tapi sedini mungkin. Ya, jadi sedini mungkin diberikan yang namanya edukasi. Mudah-mudahan ya pada saat tiba waktunya untuk mengelola negara ini, ya tidak ada lagi korupsi seperti sekarang. Ya, jadi harus mengetahui. Ya, jadi kalau melakukan korupsi ya cepat atau lambat ya didapat. Sudah banyak pejabat yang kena OTT, yang tangkap tangan. Kemudian perbaikan sistem. Nah, ini semuanya dilakukan oleh pemerintah. Sistemnya ya diperbaiki. Nah, misalnya kalau misalnya di bank, ya baik bank pemerintah maupun bank swasta, ya itu pimpinannya itu dalam waktu yang tidak lama itu akan dimutasi atau dipindahkan, ya dipindahkan supaya dia tidak lama di situ, ya itu termasuk perbaikan sistem. Atau ada orang, ya misalnya suami istri dua-duanya, maka yang satu harus berhenti menjadi pegawai bank, atau misalnya dia sama-sama bekerja sebagai pegawai bank, baik di bank yang sama maupun di bank yang berbeda, kemudian menjalin cinta akhirnya menikah, maka dia harus salah satu di antara mereka harus berhenti menjadi pegawai bank. Ya, jadi biar tidak sama-sama di satu bank, ya pokoknya tidak boleh suami istri itu dua-duanya sebagai pegawai bank. Ini adalah termasuk perbaikan sistem supaya jangan ya di situ membangun atau melakukan suatu cara secara bersama-sama. Ya, karena kita lihat ya sering ditayangkan di televisi yang mengenai karyawan-karyawan bank itu yang melakukan pembobolan kepada nasabah di banknya itu sendiri, ya tempatnya di mana dia bekerja.
Nah, kemudian yang ketiga adalah penindakan. Ya, jadi cara memberantas korupsi yang ketiga adalah penindakan. Artinya para pejabat dan kroni-kroninya yang sudah melakukan tindak pidana korupsi ya diberi tindakan, dalam artian diproses secara hukum, ya. Nah, diproses secara hukum. Kemudian edukasi anti korupsi, berani jujur, langkah awal berantas korupsi, ya. Jadi untuk ya, jadi berani jujur, jadi merupakan langkah awal daripada untuk memberantas korupsi itu, ya. Jadi jujur, ya. Kemudian integritas diri, berintegritas. Nah, jadi contohnya yang berintegritas, dia diberikan suatu tanggung jawab, maka dia bertanggung jawab di situ, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran. Ya, dia jujur, maka itulah disebut dengan integritas. Makanya biasa ada namanya fakta integritas atau pernyataan ya, kejujuran. Ya, tidak akan melakukan. Ya, biasanya itu misalnya kalau pemilu, ya para saksi di situ atau para apa istilahnya petugas di TPS itu, ya dia sebelum dia bertugas dia menandatangani yang namanya fakta integritas. Ya, di dalamnya sudah berisi untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang-orang tertentu. Kemudian teladan keluarga. Nah, jadi siapa saja harus menjadi teladan keluarga. Kemudian budaya organisasi, ya. Kemudian perbaikan sistem, ya, penjelasan tadi, ya. Jadi perbaikan sistem bagaimana itu? Nah, jadi pemerintah kan peraturan perundang-undangannya yang berlaku dirubah. Seperti tadi sebelumnya undang-undangnya adalah Undang-Undang tahun 1999 nomor 31, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, ya. Jadi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sudah dirubah. Itu peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, diperbaiki. Memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasi, ya. Kemudian memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Nah, ini para pejabat negara, ya, harus memisahkan antara milik negara dengan milik pribadi. Nah, saya berikan contoh, para pejabat, ya, biasanya kan diberikan fasilitas berupa misalnya kendaraan dinas, ya, misalnya berplat merah. Nah, itu pejabat, ya. Nah, disitulah dalam memanfaatkannya, ya, harus memisahkan secara tegas antara, ya, kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Jadi mobil dinas itu sebenarnya hanya dipakai untuk urusan dinas. Kalau urusan pribadi, tidak bisa dipakai. Ya. Makanya sering ada daerah, tapi tidak semuanya daerah saya melakukan seperti itu. Kepala daerah melarang bawahannya, misalnya pada saat lebaran atau ada kegiatan untuk menggunakan kendaraan dinas, ya. Disitulah wujud bagaimana yang namanya memisahkan milik pribadi dengan milik negara. Kalau milik negara berarti harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau ini yang kita terapkan, maka kita tidak akan pernah atau pasti jarang melihat kendaraan atau mobil atau motor plat merah, ya, atau nomor plat merah yang beroperasi di luar jam kerja, ya.
Itu. Tapi banyak yang pejabat atau keluarga pejabat merasa bangga kalau memakai mobil dinas. Ya, padahal itu adalah negara, milik negara dalam milik rakyat. Justru dia merasa bangga. Ya, rasa bangganya biasanya ditonjolkan dengan rasa sombong. Ya, dengan memakai kendaraan dinas, dia saja ya mau didahulukan apa dan lain sebagainya, padahal ya itu adalah milik negara itu adalah milik rakyat. Itu uang rakyat dipakai membeli itu. Ya, nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan memisahkan kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, ya. Jadi untuk kalau kepentingan pribadi, misalnya ada pernikahan, ya seharusnya kalau kita tegakkan aturan tidak akan ada mobil berplat merah di situ. Nah, tapi biasa dia akal-akali, ya plat merahnya dicabut, kemudian dipasang dengan ya plat hitam, berarti sudah palsu itu. Ya. Kita lanjut, kemudian maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Yang maksudnya di sini ya sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya kita juga harus mau. Pemerintah juga harus, pejabat pemerintah harus juga mau. Nah, kita sebagai masyarakat, ya bagaimana caranya untuk memberantas korupsi? Ya jangan menyogok kepada pemerintah. Karena yang namanya sogok menyogok itu terjadi karena adanya yang mau menyogok dan adanya yang mau disogok. Kalau hanya yang mau disogok ada, yang mau menyogok tidak ada, maka tidak terjadi. Atau sebaliknya, ya, yang mau menyogok ada, tapi yang mau disogok dalam hal ini pemerintah tidak ada yang mau disogok, tidak akan terjadi. Nah, jadi yang namanya sogok menyogok yang termasuk kategori tindak pidana korupsi terjadi karena adanya kemauan kedua belah pihak. Termasuk kalau misalnya ada pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden atau pemilihan anggota legislatif, termasuk pemilihan kepala desa. Nah, biasanya kan banyak main uang, main sogok-sogok. Itu termasuk korupsi. Ya, termasuk korupsi. Ya, nanti mau memilih itu kalau dia disogok oleh calon itu atau oleh timnya calon itu. Ya, bahkan sekarang kalau ada misalnya pemilihan masyarakat itu atau biasa juga ada anak-anak muda, ya dengan terang-terangan memasang di pagarnya atau di kem-kemnya itu menerima serangan fajar. Ya, kan seperti itu. Itu adalah bentuk tindak pidana korupsi itu. Menerima sogokan. Ya. Nah, jadi maukah kita memberantas korupsi? Nah, jadi kalau di antara masyarakat, di antara anak-anakku semua, misalnya keluarganya dalam mengikuti pemilihan, kemudian dia menerima sogokan, berarti tidak bersedia untuk memberantas korupsi. Ya, nah, itu justru mendukung korupsi kalau seperti itu, ya. Jadi kalau ada pemilihan-pemilihan, kalau ada yang menawarkan, ya pilih ini dibayar sekian, katakan saya tidak mau dibayar, ya. Pilihan saya nanti saya tentukan pada saat di bilik suara, ya. Nah, jadi janganlah suara kita atau pilihan kita itu dibeli dengan harga murah, ya. Memilih kepala daerah, misalnya memilih wali kota itu untuk 5 tahun. Nah, kalau hanya dibayar 50.000 ya untuk 5 tahun, ya, coba dibagi itu, ya dibagi itu jadi berapa rupiah kira-kira dibayarkan itu untuk setiap hari, ya. Nah, jadi saya kira itu. Bangkitlah lawan korupsi sekarang juga. Ya, bagaimana caranya? Ya, seperti itu tadi. Ya, jadi kita harus punya prinsip bahwa kita harus melawan korupsi itu. Ya, karena salah satu penyebab keterbelakangan
bangsa kita karena yang namanya korupsi oleh para pejabat itu masih merajalela di mana-mana. Ya. Kemudian hal-hal yang menjadi pembenaran. Maksudnya dianggap biasa-biasa saja. Artinya merupakan pembenaran terhadap yang namanya korupsi itu.